Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Apakah kalian sehat selalu? Pastinya ya, alhamdulillah sehat selalu. Ya, anak-anakku semua, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kita masuk ke dalam pembelajaran kelima pada tema 5, subtema 3, pembelajaran kelima. Ya baik anak-anakku semua, pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu yang pertama, menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia. Yang kedua, menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Dan yang keempat, menyimulasikan bagaimana sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, yang pertama anak-anakku semua, pengaruh perubahan cuaca terhadap tubuh manusia. Nah, cuaca itu berpengaruh banget ya pada tubuh manusia anak-anakku semua. Misalkan ada cuaca panas, nah itu kan sinar matahari sangat panas dan terik suhu udara sangat tinggi. Kira-kira apa yang kamu rasakan ketika cuaca panas anak-anak? Ya, ada yang kehausan ya. Nah, udara panas ini menghasilkan tubuh kegerahan dan mudah haus. Kemudian yang kedua yaitu cuaca cerah. Nah, cuaca cerah ini sangat asik untuk bermain di lapangan. Ya, anak-anak semua bisa bermain sepak bola, bisa bermain kasti, bisa bermain bola voli. Nah, pada cuaca cerah ini sinar matahari bersinar hangat, suhu tidak terlalu panas, dan angin bertiup sepoi-sepoi. Nah, yang ketiga adalah cuaca berawan. Nah, banyak awan sehingga tidak panas karena sinar matahari terhalang awan dan udara terasa sejuk. Nah, ini contohnya mendung juga termasuk cuaca berawan loh anak-anakku semua. Jadi bisa berarti mendung seperti itu ya. Kemudian yang keempat yaitu cuaca hujan. Nah, ini sering ditemui sekarang ya. Nah, cuaca hujan ini ditandai dengan adanya mendung hitam. Jadi ada mendung hitam, kemudian semakin hitam, awan semakin lebat hujan yang turun, dan udara terasa sangat dingin. Kemudian ternyata pengaruh cuaca bagi manusia itu banyak anak-anakku semua. Jadi mari kita belajar tentang pengaruh cuaca bagi manusia. Nah, yang pertama cuaca panas. Apa yang terjadi saat cuaca panas anak-anakku semua? Nah, tadi ya udah dijelaskan ya, tubuh menjadi kegerahan dan mudah haus. Jadi perlu banyak minum agar tidak dehidrasi seperti itu. Kemudian suhu udara sangat panas ini menghasilkan suhu tubuh juga ikut panas. Jadi gunakan kaos berbahan tipis dan berwarna cerah agar mudah menyerap keringat dan mengurangi udara panas yang dirasa. Nah, selanjutnya cuaca panas itu juga mudah merasa haus. Jadi tubuh kita mengalami kekurangan cairan karena cairan dalam tubuh menguap. Nah, jadi anak-anakku semua, kalau misal cuaca panas, perbanyaklah minum air putih saat cuaca panas tersebut. Kemudian cuaca panas atau cerah, misalkan cuaca cerah. Nah, ini enak ya buat bermain, misalkan bermain layang-layang ataupun bermain sepak bola, bisa jadi berwisata ya, refreshing seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, apa yang terjadi saat cuaca hujan anak-anakku semua? Ada yang tahu? Iya betul, udara dingin, kemudian mudah terserang penyakit. Dan kemudian saat udara dingin ini kalian harusnya makan dan minum yang hangat-hangat, dapat mengurangi rasa dingin, karena menggunakan jaket juga dapat mengurangi rasa dingin juga. Kemudian mudah terkena penyakit. Agar tidak mudah terkena penyakit anak-anakku semua, kalian harus menggunakan payung dan jas hujan saat cuaca hujan ya. Jangan hujan-hujanan ya, karena benda tersebut terbuat dari plastik yang tidak dapat menyerap air.
Nah, ini ada pengaruh cuaca hujan terhadap kegiatan manusia. Yang pertama, kita tidak bisa melakukan kegiatan di luar ruangan seperti olahraga saat hujan turun ya anak-anakku semua. Kemudian ada menanam padi saat cuaca hujan. Nah, ini ada akibat bila cuaca hujan dan cuaca cerah berlangsung terlalu lama anak-anakku semua. Yang pertama yaitu bisa terjadi dehidrasi, bisa panas dingin tubuhnya seperti itu, dan bisa jadi banjir dan tanah longsor. Kemudian cuaca panas atau cerah yang terjadi terlalu lama menyebabkan terjadinya musim kemarau. Nah, ini contohnya itu anak-anakku semua, lingkungan mengalami kekeringan dan terjadi kebakaran hutan. Kemudian cuaca hujan yang terjadi terus-menerus menyebabkan terjadinya musim penghujan. Ya, sekarang banyak ya yang kita alami, yaitu musim penghujan, yaitu hujan yang terjadi terus-menerus dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, selanjutnya anak-anak semua kita akan belajar tentang keberagaman, belajar tentang kebersamaan. Nah, pada negara Indonesia itu banyak sekali pulau-pulau ya anak-anakku semua, dan masih banyak sekali daerah-daerah yang ada di sana ya. Semakin banyak pulau, semakin banyak daerah. Nah, ini berakibat juga semakin banyak suku di Indonesia. Ada suku Batak yang terdapat di Sumatera, kemudian ada Betawi yang di Jakarta, kemudian Jawa yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian ada Dayak di Kalimantan, kemudian ada Manado di Sulawesi, dan Ambon di Maluku, dan yang terakhir adalah Asmat di Papua. Nah, keragaman agama ini juga ada, yaitu ada 5 agama. Yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua Kristen yang meliputi Katolik dan Protestan, kemudian yang ketiga Hindu, yang keempat Buddha, dan yang kelima Konghucu. Nah, ini contohnya ya. Yang kalau Islam adalah Idul Fitri, kemudian tempat beribadahnya yaitu masjid, dan kitabnya adalah Al-Quran. Kemudian Katolik dan Protestan untuk hari raya adalah Natal, kemudian tempat ibadahnya yaitu gereja, terus kemudian kitabnya biasanya dikenal dengan istilah Bible. Kemudian untuk Hindu ada hari raya Nyepi, kemudian untuk tempat beribadahnya yaitu pura, kemudian kitabnya Weda. Kemudian yang keempat yaitu Buddha, ini tempat ibadahnya yaitu wihara, kemudian hari raya Waisak, dan yang terakhir yaitu kitabnya Tripitaka. Nah, ternyata juga budaya beraneka ragam nih anak-anakku semua. Yang pertama ada bahasa, jadi bahasa itu berbeda-beda, juga berbeda daerah, berbeda bahasa. Kemudian yang kedua kesenian, kemudian yang ketiga ada pakaian adat, ada rumah adat, ada senjata tradisional, dan ada upacara adat. Nah, kesenian juga banyak beraneka ragam, yaitu ada seni musik, lagu daerah, alat musik, seni tari atau pertunjukan, seni wayang, seni ukir, seni tenun, dan seni bahat. Nah, ini contohnya gambarnya ya anak-anakku semua, kalian sudah paham pastinya. Ya, baik anak-anakku semua, Bapak cukupkan sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap menjaga kesehatan di rumah, dan menjaga kesehatan keluarga di rumah juga, dan agar kalian tetap semangat belajar di rumah untuk menggapai cita-cita. Demikian dari Pak Aziz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.